Beberapa kali hidup kita melewati saat-saat kelam, situasi gelap. Alam pun memberi pertanda ketika bumi melewati masa di mana kegelapan semakin pekat, malam semakin panjang. Itulah saat-saat dalam hidup kita di mana kita merasa paling sulit untuk berharap. Saat-saat di mana kita dikuasai oleh ketidakpercayaan dan kepasrahan. Kadang kita kehilangan arah, kehilangan pegangan. Penginjil Lukas dalam bab 21 ayat 26 menyebutkan sebagai kekuatan langit akan terguncang. Seolah langit tak terbaca lagi. Huruf-huruf di halaman buku campur aduk jadi satu, tak terbaca. Jika kita merenungkan, inilah gambaran yang mengingatkan kita pada kekacauan primordial. Seolah-olah karya penciptaan yang diinginkan Tuhan tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan. Inilah fakta sejarah, bahwa kejahatan menghancurkan, menciptakan kebingungan, mencampur adukkan huruf-huruf, sehingga membuat kita tidak mampu membaca kebaikan Sang Pencipta. Oleh karena itu, masa Advent dimulai dengan sebuah janji yang diperbaharui. Liturgi mengingatkan kita bahwa justru di masa-masa kelam, di masa-masa kebingungan dan pergolakan, Tuhan terus datang ke dalam sejarah pribadi dan juga komunitas kita. Advent mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah datang ventum menuju kita dan terus datang menuju kita hingga akhir zaman. Karena itu kita mendengar, termasuk saat malam hari yang kelam, janji Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bukan suatu kebetulan bahwa kitab Nabi Yeremia yang kita baca pada hari Minggu pertama Advent ini justru berbicara kepada kita tentang janji kebaikan yang ingin Tuhan wujudkan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia bab 33 ayat 14. Namun perlu disadari bahwa antara janji dan penggenapannya ada malam. Inilah tantangan hidup kita. Dan cara kita tetap berada di malam hari, mengungkapkan diri kita, menunjukkan siapa kita, dan hubungan seperti apa yang kita miliki dengan orang yang kita tunggu. Cara kita tetap terjaga di malam hari, mengungkapkan betapa kita mempercayai Dia yang berjanji akan kembali. Sang kekasih menunggu di malam hari karena dalam hatinya ia tahu bahwa sang kekasih akan kembali. Tuhan meminta kita menunggunya seperti mempelai wanita dalam Kidung Agung. Dia meminta kita mencarinya di malam hari. Berjaga-jaga memang tidak mudah, karena hati kita mudah menjadi lelah, mudah menjadi berat. Injil Lukas bab 21 ayat 34 mengatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi." Hati menjadi berat ketika kita putus asa, ketika kita kehilangan kesabaran untuk menunggu, dan mencoba mencari solusi yang mungkin dilakukan seorang diri. Hati menjadi berat ketika kita membiarkan pikiran-pikiran terisolasi dan masuk dalam kesepian mencekam, yang kerap kali menghabiskan energi kita, dan justru tidak membantu kita untuk bergerak maju. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita untuk hidup waspada, menunggu dalam doa. Doa sebenarnya merupakan tempat membangun hubungan dengan Tuhan. Kita dapat dengan mudah melihat petunjuk yang diberikan Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani. Berdoalah agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mereka tertidur karena hati mereka berat. Pengalaman malam kita dalam beberapa hal selalu seperti pengalaman Getsemani, di mana pada malam itu Yesus tetap menjalin hubungan dengan Bapa. Oleh karena itu,
ketika godaan datang, godaan kesepian dan putus asa tidak menguasai dirinya. Maka menanti secara aktif berarti menunggu Dia yang memerdekakan kita, tanpa sebuah ilusi membebaskan diri, melainkan membina hubungan dengan Allah dan melawan pikiran-pikiran yang membuat kita putus asa dan pasrah. Maka untuk pertanyaan refleksi, apakah ada ruang dalam hidup kita untuk berdoa ketika kita melewati malam-malam yang kelam? Mampukah kita mempercayai Tuhan saat berada dalam kelamnya malam tersebut?